beserta RAP tahun buku 2020, kita akan menginjak ke agenda utama kita. Dan kepada Bapak Ibu pengurus Covid Kosayu, saya persilahkan untuk menempati tempat yang sudah kami siapkan. Monggo Bapak Ibu pengurus. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, berikutnya kami akan memaparkan laporan kinerja pengurus tahun buku 2020 dan rencana kerja tahun buku 2021. Pelaporan akan disampaikan oleh pengurus sesuai dengan perspektif masing-masing. Untuk itu kami mohon Bu Lidwina selaku bendahara untuk menyampaikan laporan perspektif finansial terlebih dahulu. Terima kasih Saudara Ketua. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Covid Kosayu, pada halaman 1 dapat dilihat grafik kenaikan aset dan kewajiban dibanding tahun kemarin, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Pendapatan tahun ini sedikit mengalami penurunan, yaitu sekitar 43 juta dibanding tahun 2019. Untuk biaya, kami masih bisa melakukan efisiensi sehingga jumlahnya masih bisa di bawah tahun lalu, sehingga SHU yang didapatkan bisa mengalami kenaikan sekitar 376 juta. Kesimpulan kinerja kami di tahun 2020, meskipun keadaan pandemi COVID, kami masih bisa bertahan dan tetap bisa melayani anggota dengan baik. Melalui peningkatan sosialisasi yang terus-menerus, puji Tuhan, anggota tetap melakukan kewajibannya meskipun keadaan NPL naik turun. Upaya lain untuk menurunkan NPL adalah kompensasi berbasis kinerja, kredit, dan penagihan. Untuk RAPB tahun buku 2021, kami menyusunnya berdasarkan tren yang berjalan selama ini, dan kami masih menganggap tahun depan keadaan ekonomi masih sama seperti pada tahun ini. Sehingga untuk tahun depan harus dilakukan beberapa hal. Yang pertama, peningkatan simpanan non-saham, yaitu mengajak anggota menyimpan di Sikobar dan menurunkan sedikit simpanan saham, yaitu dengan menurunkan simpanan akselerasi pada anggota baru. Yang kedua, perlu pemupukan dana santunan rawat inap, dana kesetiaan, dan cadangan risiko untuk tindakan preventif, sehingga perlu dibuat polcak. Untuk Permata perlu dibiayakan, mengingat Permata sebagai perlindungan simpanan dan pinjaman anggota, sehingga perlu pojak khususnya untuk mengatur perlindungan pinjaman di atas 150 juta. Demikian laporan kami. Akan dilanjutkan dengan teman kami untuk melaporkan bagian kredit dan bagian penagihan. Terima kasih. Secara keseluruhan, outstanding kita sampai dengan Oktober 2020 naik dibanding tahun 2019. Akan tetapi, Bapak Ibu bisa melihat pada slide ini, dari tabel pada halaman 20, kita dapat melihat bagaimana pendapatan pokok usaha yang trennya semakin turun sejak Maret 2020 atau sejak munculnya virus COVID-19. Hal ini terjadi karena ada dampak langsung yang kita rasakan dan anggota secara umum dirasakan, dari pendapatan yang menurun hingga kehilangan mata pencahariannya. Dari tabel tersebut kita juga bisa melihat bagaimana kemampuan anggota untuk memanfaatkan produk pinjaman yang terus menurun setiap bulannya. Kita masuk pada slide 2. Untuk membantu anggota yang terdampak akibat dari masa pandemi ini, Covid Kosayu membuat program relaksasi pinjaman, dan program ini dilaksanakan sejak April 2020 sampai sekarang.
kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh anggota, yaitu pembayaran bunga saja, pembayaran angsuran menggunakan simpanan saham atau koreksi saham, reschedule pinjaman, restrukturisasi pinjaman, dan penundaan pembayaran angsuran. Program relaksasi pinjaman ini sudah dimanfaatkan oleh 341 anggota. Kita masuk pada slide 3. Berikut adalah tentang performa kredit kita. Kita bisa melihat pada halaman 26, pinjaman KPR memberikan pendapatan tertinggi, sedangkan pinjaman konsumtif masih menjadi primadona dari seluruh produk pinjaman di Kopit Kosayu. Untuk pinjaman serbaguna sebagai produk yang disahkan pada tahun buku 2019 sebenarnya cukup diminati oleh anggota dengan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0,33%. Kita masuk pada slide yang keempat. Pencapaian E1 atau pinjaman beredar dikurangi cadangan untuk pinjaman lalai dibagi dengan total aset. Dalam periode Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 mencapai 72% atau naik 1% dari capaian tahun 2019 pada bulan yang sama. Untuk penanganan pinjaman lalai, sejak awal Oktober, pengurus telah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam bidang pendampingan hukum. Pada halaman 30, kita bisa melihat total nilai pinjaman lalai di atas 2 bulan beserta nilai agunannya sebesar 256%. Jadi ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yang secara nominal cukup aman dalam menguatkan cadangan penyisihan piutang. Demikian Bapak Ibu, atas paparan kami dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam situasi pandemi COVID-19 dan resesi ini, capaian outstanding kita sampai dengan bulan Oktober ada peningkatan sudah 1% dari tahun 2019. Akan tetapi kita juga harus melihat trennya yang setiap bulan selalu turun. Yang kedua, program relaksasi cukup berhasil membantu anggota Kopit Kosayu yang terdampak pandemi. Yang ketiga, pengurus dan manajemen sudah berusaha sangat keras dalam menangani khususnya masalah kredit lalai. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam menangani kredit lalai saat ini sedang berjalan. Semoga di akhir tahun buku 2020 ini kredit lalai kita bisa diturunkan persentase. Demikian Romo, Bapak Ibu, pemaparan dari kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Prasetya. Bapak Ibu anggota yang terhormat, kami dari perspektif finansial bagian aset akan memaparkan apa saja yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah renovasi ruko tutur sudah terlaksana untuk renovasi tahap pertamanya. Kemudian yang kedua adalah menyewakan aset tetap kami. Yang pertama itu aset telasih dan ruko tutur. Yang ketiga adalah rencana menjual aset. Ini dalam proses balik nama. Kemudian balik nama aset buring dan telasih juga dalam proses. Berikutnya pengkodean inventaris, ini juga masih dalam proses. Kemudian yang keenam adalah perawatan komputer dan sistem jaringan, ini sudah terlaksana. Yang ketujuh, menyiapkan ruang arsip dan tata cara pendokumentasiannya, ini dalam proses. Yang kedelapan, amandemen, ini sudah terlaksana dalam proses pemenuhan persyaratannya. Tinggal kita menunggu hasil dari Kemenkumham. Yang kesembilan, pengadaan ruang SPI sudah terlaksana dan sudah difungsikan ruangannya. Yang kesepuluh, perbaikan dan pengadaan CCTV juga sudah terlaksana. Yang ke-11, penanganan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19, ini juga sudah terlaksana. Yang ke-12, penjualan aset yang habis manfaatnya.
ini masih belum terlaksana, masih dalam proses pembuatan aturan untuk penjualan aset tersebut. Adapun rencana kerja tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, renovasi ruko tutur tahap kedua. Yang kedua, menyewakan aset tetap, yaitu aset tanah dan bangunan di Girimoyo. Yang ketiga, menjual aset yang tidak produktif. Ini rencana adalah aset tanah buring. Kemudian yang keempat, balik nama aset. Ini juga dalam proses. Yang kelima, pengkodaan inventaris. Yang keenam, amandemen, melanjutkan prosesnya. Yang ketujuh, peremajaan genset atau pengadaan genset. Demikian hal yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan dilaksanakan pemaparan dari perspektif keanggotaan kepada Bu Yani. Kami persilakan. Bapak Ibu dan semua anggota yang terkasih, kami akan paparkan capaian program tahun buku 2020 dari perspektif keanggotaan. Hal yang telah kami lakukan seperti yang dipaparkan dalam subbab E1, di mana Purdas online sudah mulai dilaksanakan masa pandemi dengan jumlah anggota yang ikut dan juga yang tidak lolos pun juga sudah dicantumkan. Banyak anggota yang tidak lolos, namun dari tingkat efektivitas tes Purdas terhadap tingkat pinjaman lalai mencapai 99%. Subbab H4, promosi ke instansi sudah dilakukan melebihi dari target, yaitu 96 instansi. Walaupun secara tidak langsung atau secara tidak langsung bisa terbukti anggota itu bergabung, namun dapat dilihat dari tanggal anggota tersebut bergabung ketika datang ke Kopdit Kosayu dan juga nama lembaga tercatat. Bab A3, dari hasil survei tidak menunjukkan adanya keluhan anggota akan kurangnya sosialisasi program kepada anggota. Dari subbab A juga disampaikan hasil survei dari sampling 1.334 anggota, 45,73% menyatakan bahwa anggota bergabung ke Kopdit Kosayu karena Kopdit Kosayu memiliki banyak manfaat keanggotaan dan juga karena ingin mengelola uang dengan baik. Masih banyak alasan yang lain, bisa dilihat di laporan. Bab F3, pemanfaatan ruko tutur secara langsung memang belum bisa memenuhi target sebagai laboratorium usaha anggota, tetapi setidaknya seperti yang telah dipaparkan dari bidang aset tadi, ruko tutur disewakan semua adalah untuk anggota. Bab H1, logo baru Kopdit Kosayu telah dapat direalisasi dalam papan reklame, kemudian di ruang layanan, slip transaksi, foto profil di media sosial, dan kontak WhatsApp. Hal yang belum bisa dapat kami lakukan, yang pertama adalah minimal 1.000 anggota terlibat secara aktif dalam transaksi jual beli produk usaha anggota. Hal ini terjadi karena Kopdit Kosayu belum memiliki aplikasi sistem yang bisa mengukur kegiatan transaksi para anggota yang mengikuti Sukmaku. Namun dari bulan-bulan terakhir diketahui walaupun secara manual lewat percakapan WhatsApp terjadi jual beli antar anggota yang bergabung dalam Sukmaku. Adanya 4 produk pinjaman baru. Tahun buku 2020 ada realisasi produk pinjaman tahun buku 2019 yaitu PSG. Dan produk pinjaman baru ini belum bisa dilaksanakan untuk menjaga arus kas dalam mengatasi dampak ekonomi negatif dari COVID-19, sehingga produk-produk tersebut masih dipertimbangkan. Adanya produk simpanan baru. Di tahun buku 2020 ada produk simpanan yang baru di luar program, yaitu pemecahan dari Sisuka. Hal ini dilakukan adalah untuk pengklasifikasian produk tersebut sebagai bentuk pencanangan pajak baik bagi Kopdit maupun bagi anggota sendiri. Per 31 Desember 2020, tingkat pertumbuhan anggota mencapai minimal 5%. Pertumbuhan anggota mengalami tren turun sejak bulan April 2020 sampai Oktober 2020.
Mengapa ini terjadi? Karena jumlah anggota yang keluar sejumlah 697 lebih banyak daripada jumlah anggota yang masuk, yaitu 639. Berikut kami sampaikan program kerja tahun buku 2021. Yang pertama, program Free Gift Sukmaku. Ini adalah untuk menarik minat calon-calon anggota bisa bergabung menjadi anggota Kopdit Kosayu. Terciptanya embrio usaha anggota hulu hilir, kombinasi program Kurdas dengan JIDAR. Update data anggota untuk mengetahui kelompok anggota yang potensial. Aktivasi Cuso Mobile 2 dengan fitur dan versi terbaru. Dan yang terakhir adalah upgrade dan memaksimalkan program Sukmaku atau penggunaan program lain yang terbukti efektif dan efisien. Demikian Bapak Ibu paparan kami dari perspektif keanggotaan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Lindu. Berikutnya akan kami sampaikan kinerja pengurus perspektif bisnis internal. Romo Bapak Ibu bisa membaca dalam buku laporan halaman 71 sampai dengan 98. Berdasarkan program pengurus yang ditetapkan pada tahun buku 2019, berikut laporannya. Membuat ruang dan prosedur khusus untuk semua dokumen lembaga terlaksana sebagian. Pembuatan software DPS khusus untuk staf penagihan dan sirkulasi jaminan pinjaman terlaksana. Sistem inventarisasi dokumen lembaga secara digital dalam aplikasi Android terlaksana. Kemudian kebijakan terkait dengan anggota. Sistem member get member ditunda pelaksanaannya. Akan diganti pada tahun buku 2001 dengan sistem kaderisasi. Kemudian kebijakan write-off terlaksana. Romo Bapak Ibu bisa mencermati lebih detail pada halaman 78. Rapat anggota khusus dengan intensi khusus amandemen ART ditunda pelaksanaannya karena adik kita masih menunggu penetapannya. Kesimpulan tentang kinerja pada perspektif ini, Bapak Ibu silakan mencermati buku halaman 97 sampai dengan 98. Sedangkan program-program kerja, Romo Bapak Ibu silakan mencermati buku pelaporan halaman 121 sampai dengan 122. Besar harapan kami setiap program dari perspektif bisnis internal ini nanti dicermati pada sidang komisi. Demikian laporan kami untuk perspektif ini. Selanjutnya kami persilakan Pak Bisto untuk perspektif pertumbuhan dan pendidikan. Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kami akan menyampaikan dua hal. A. Realisasi program. Pertama, komposisi dan kapabilitas karyawan sesuai SDM. Yang kedua, job deskripsi, catatan dan target kerja yang jelas. Ketiga, peningkatan mutu SDM melalui evaluasi berkala dan pelatihan. 4. Sistem informasi untuk pelayanan anggota dan penilaian karyawan berbasis aplikasi IT. Kelima, reward dan punishment berdasarkan etos kerja. 6. Target kerja karyawan berbasis data. 7. Membangun budaya kerja yang dimulai dari sikap mental, solidaritas, dan kepercayaan. Kedelapan, penurunan NPL yang didukung oleh staf kredit sesuai Pers R1. 9. Penempatan posisi karyawan berdasarkan raport dan kemampuan kerja. 10. Perekrutan satu karyawan office boy PP Kalasan. 11. Staf legal khusus untuk sementara ditunda karena situasi pandemi. Solusinya memanfaatkan SDM karyawan yang dibantu
oleh pengurus dan pengawas. B. Program kerja tahun 2021 Bapak Ibu bisa baca di halaman 141 sampai 142. Pertama, pelatihan dan sertifikasi staf PPK dan HR untuk pendampingan UMKM. 2. Mengadakan seminar pembekalan calon usahawan. 3. Pelatihan untuk staf kredit dan bangkrut. 4. Pelatihan staf penagihan tentang penanganan NPL. 5. Pelatihan dan peningkatan skill kredit antara lain taksasi jaminan, analisa kredit 5C. 6. Pelatihan perpajakan pribadi ABC untuk bagian keuangan. 7. Pelatihan dasar HR. 8. Rekrutmen security. 9. Standarisasi hasil kerja melalui KPI. 10. Pelatihan berbasis masalah dan kebutuhan. 11. Revolusi mental. 12. Sistemasi budaya membaca. 13. Kemitraan dengan pihak ketiga untuk pengembangan SDM. 14. Adanya sistem reward dan punishment yang seimbang bagi staf. 15. Monitoring kinerja manajemen oleh SPI. 16. Riset kepuasan karyawan. 17. Membakukan sistem gaji yang berimbang. Kesimpulan, untuk program kerja tahun 2020 tidak terrealisasi, yaitu rekrutmen 1 staf legal khusus, sedangkan yang lain sudah terlaksana dengan baik, namun perlu evaluasi berkala. Terima kasih, tetap bersemangat. Demikian Romo, Bapak Ibu, peserta rapat anggota perwakilan. Pemaparan sudah dilakukan oleh pengurus pada masing-masing perspektif. Kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan Bapak Ibu pada sidang komisi dan rapat pleno yang akan datang. Demikian dari kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang terhormat Dewan Penasehat, pengurus, jajaran manajemen, anggota yang berbahagia, serta peserta RAP tahun buku 2020 yang kami hormati. Berdasarkan program kerja pengawas tahun buku 2020, maka kami akan menyampaikan laporan pengawas tahun buku 2020, sekaligus juga menyampaikan program kerja pengawas tahun buku 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu bisa melihat di buku laporan pengawas yang sudah dibagikan dan bisa mencermati bagian-bagian yang sudah kami tulis dan kami laporkan kepada Bapak Ibu peserta rapat. Berikut adalah isi materi tentang kepengawasan tahun buku 2020. Pelaksanaan tugas pengawasan diawali dengan tujuan pengawasan, dasar pengawasan, serta ruang lingkup pemeriksaan. Di dalamnya ada asumsi dan sistem pemeriksaan. Hasil pemeriksaan di tahun buku 2020 ini ada 7 bagian yang masuk di dalam rencana program tahun buku 2020 yang kami lakukan sejak Januari 2020 sampai dengan 31 Oktober tahun 2020. Yang pertama adalah pemeriksaan tata kelola dan struktur peraturan Kopdit Kosayu. Yang kedua adalah pemeriksaan laporan keuangan statistik bulanan LKSP. Ini setiap 1 bulan sekali dilaporkan dan dipresentasikan oleh manajemen dan pengurus. Yang ketiga, pemeriksaan event atau kegiatan tahunan operasi. Untuk RAP tahun buku 2020, kami memeriksa pelaksanaan kegiatan RAT tahun buku 2019 yang dilaksanakan di Februari tahun 2020. Yang keempat, pemeriksaan operasional aset
Yang kelima, pemeriksaan pada fungsi perkreditan. Yang keenam, pemeriksaan pada fungsi penagihan. Dan ketujuh, pemeriksaan program asas branding yang sudah direncanakan oleh pengurus. Hasil pengawasan yang pertama adalah pemeriksaan tata kelola dan struktur peraturan Kopdit Kosayu. Di poin pertama tentang aspek legal, kami memeriksa dokumen legal kegiatan operasional Kopdit Kosayu, dokumen tata kelola yang berlaku dari dan untuk internal Kopdit Kosayu, kemudian hierarki aturan yang berlaku di Kopdit Kosayu. Poin yang kedua adalah mekanisme administrasi dan konten dari peraturan. Yang pertama yaitu mekanisme pembuatannya, yang kedua administrasi dokumen tata kelolanya, dan ketiga adalah konten dari dokumen tata kelola itu sendiri. Poin yang ketiga adalah implementasi dan kepatuhan pada aturan tata kelola. Poin 4.1, pemeriksaan tata kelola dan struktur peraturan Kopdit Kosayu. Ada hal-hal yang Bapak Ibu harus cermati di dalamnya. Nanti bisa dilihat di materi pemeriksaan secara detail apa yang kami laporkan. Pemeriksaan yang kedua berkaitan dengan laporan keuangan statistik bulanan atau LKSB akan disampaikan oleh anggota pengawas yang lain. Bapak Ibu peserta rapat anggota perwakilan yang berbahagia, saya akan menyampaikan berkaitan dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan statistik bulanan. Karena secara umum berkaitan dengan proses keuangan sudah berjalan dengan baik, aktivitas bisa terekod secara online sehingga dapat diketahui real time terhadap transaksi-transaksi keuangan yang ada. Dan pengawas berharap ini dipertahankan dan ditingkatkan lebih lagi di periode-periode yang akan datang. Catatan yang kedua yang perlu pengawas sampaikan di sini adalah berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan kepada tata kelola yang seharusnya berlaku. Yang menjadi catatan pengawas di sini adalah kami berharap manajemen dan pengurus untuk kebijakan akuntansi dan laporan berdasar SAK etap itu dapat dikerjakan oleh pengurus, terutama berkaitan dengan implementasi pada program CUSU yang selama ini menjadi backup aktivitas di Kopdit Kosayu. Yang kedua berkaitan dengan pelaporan posisi dan kinerja keuangan. Berkaitan dengan proses ini dapat dikerjakan dengan baik, dan beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan ini juga merupakan apresiasi pengawas kepada teman-teman pengurus dan manajemen atas beberapa kejadian yang terjadi dan direspon begitu cepat oleh teman-teman pengurus dan manajemen. Di antaranya berkaitan dengan proses kelalaian pendepositiwan, kemudian ada beberapa transaksi atas rekening yang tak teridentifikasi, transaction account, dan kemudian penurunan kewajiban yang selama ini terjadi dan di akhir periode menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan apresiasi yang luar biasa kami berikan kepada pengurus dan manajemen berkaitan dengan temuan pengawas dalam sisi ini. Di sisi lain yang kami berharap bahwa teman-teman pengurus dan manajemen lebih meningkatkan yang berkaitan dengan proses alokasi pemupukan dana cadangan, kemudian tindak lanjut atas transaksi pengembangan IT, kejelasan dana titipan permata, kemudian rekening proses pengurusan surat yang sampai dengan periode 31 Oktober itu masih terus dikerjakan dan diproses oleh teman-teman pengurus dan manajemen. Kami berharap proses ini bisa dapat terrealisasi sampai dengan akhir periode tahun 2021.
Dan berikutnya yang berkaitan dengan proses yang kami berharap ini juga menjadi catatan untuk ini dikembangkan, kemudian diimplementasikan dengan lebih baik untuk tahun 2021 nanti, itu berkaitan dengan proses rencana anggaran pendapatan dan belanja yang tempoh hari ketika terjadi perubahan itu tidak secara penuh dilakukan pada perubahan laporan PHU dan neraca, dan kami berharap proses yang lebih baik lagi bisa dilakukan ketika ada kejadian yang berkaitan dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja. Berkaitan dengan analisa PERS, pengawas sampai dengan periode akhir Oktober itu hanya merekap tentang proses perkembangan, dan berdasarkan hasil rekap maka kami berharap teman-teman manajemen dan pengurus lebih meningkatkan kinerja sehingga ideal dari transaksi-transaksi di PERS itu dapat lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Secara detail, Bapak Ibu peserta dari rapat anggota perwakilan ini dapat membaca dari laporan untuk laporan kinerja keuangan statistik bulanan di laporan pengawas. Terima kasih Pak Eko atas kesempatan dan waktunya pada kami untuk menyampaikan hasil kepengawasan terkait dengan pemeriksaan event atau kegiatan tahunan koperasi. Pemeriksaan event atau kegiatan tahunan koperasi di sini meliputi asumsi dan metode kepengawasan serta temuan dan atau catatan pengawas. Asumsi dan metode kepengawasan. 1. Pengawasan hanya pada kegiatan RAT tahun buku 2019. 2. Didasarkan pada dokumen laporan pertanggungjawaban dari panitia. 3. Pengawas tidak melakukan konfirmasi kepada para pihak yang terkait. Berkaitan dengan RAP yang diselenggarakan bulan November 2020, pengawas akan melaporkannya saat RAP. Terkait dengan temuan dan atau catatan pengawas. 1. Kehadiran anggota. Kehadiran anggota dalam RAT sejumlah 5.534 anggota dari 8.372 jika dipersentase sama dengan 66,10%. Jumlah yang cukup signifikan yang sekaligus menunjukkan atensi anggota kepada koperasi. 2. Proses pemilihan ketua pengurus. 3. Pelaporan pertanggungjawaban. 4. Keuangan dan transaksi keuangan. Untuk transaksi keuangan masih diakui sebagai kas bon panitia dan dilakukan akrual pembebanan selama 10 bulan dari bulan Maret hingga bulan Desember. Sekian laporan terkait dengan pemeriksaan event atau kegiatan tahunan koperasi. Waktu kami kembalikan kepada Pak Eko. Terima kasih, Bu. Berikutnya adalah tentang pemeriksaan operasional aset. Kami akan laporkan ada 2 poin pokok di operasional aset. Yang pertama adalah aspek aturan dan tata kelola aset yang perlu Bapak Ibu peserta rapat nanti untuk melihat apa yang terjadi, yaitu tentang pada tahun buku 2020 ini sebenarnya pengurus sudah mendesain tentang tata kelola aset menjadi lebih baik. Kemudian hanya untuk pengarsipan ini memang harus dirapikan lagi. Kemudian peraturan bagaimana itu aset dikelola, dan yang berikutnya tentang alur belanja juga harus dibuat satu peraturan yang mengatur tentang alur belanja dan pengadaan barang. Yang kedua, aspek manajemen laporan dan transaksi. Yang pertama adalah adanya aset tetap yang masih belum diatasnamakan Covid Kosayu.
Dan yang terbaru adalah rencana penjualan tanah di Buring, tanah dan bangunan di Kepoharjo. Ini mohon nanti Bapak Ibu bisa sikapi. Kemudian adanya manajemen aset yang belum terselenggara dengan baik, tapi sudah diperbaiki dari tahun sebelumnya. Kemudian aset-aset yang rusak yang belum direkonsiliasi itu hendaknya ditulis dalam catatan keuangan, termasuk aset yang hilang harus ada dilakukan penghapusan aset. Kemudian ada aset yang belum dimaksimalkan dengan baik, yaitu di kode rekening 02210, dan aset yang tidak terwujud itu juga kita mempunyai aset yang perlu juga disikapi untuk meningkatkan bagaimana aset ini memberikan nilai poin positif kepada Covid Kosayu. Berikutnya akan disambung dengan pemeriksaan yang kelima dari pemeriksaan fungsi perkreditan yang akan disampaikan oleh Pak Sur. Silakan Pak Sur. Berkaitan dengan fungsi perkreditan, sekali lagi apresiasi kepada pengurus dan manajemen yang mampu meningkatkan outstanding atau pinjaman yang beredar, sehingga pinjaman yang beredar mampu meningkat sebesar lebih dari 7 miliar dari periode tahun sebelumnya. Sekali lagi apresiasi buat manajemen dan pengurus. Dan di sisi lain yang menjadi catatan pengawas itu berkaitan dengan masih perlu ditingkatkannya kembali berkaitan dengan tata kelola pada fungsi perkreditan, terutama berkaitan dengan standarisasi sistem dan kegiatan operasional atas fungsi perkreditan ini. Yang berikut berkaitan dengan jumlah produk. Yang aktif itu ada 12 produk pinjaman dari 14 produk pinjaman, dan teman-teman pengurus merencanakan 4 produk pinjaman di tahun ini, dan jumlah ini menurut catatan pengawas cukup banyak karena anggota masing-masing hanya berhak atas 3 pinjaman yang ada, sehingga perlu dibuat sebuah kajian sehingga mampu meminimalisasi sehingga efektif atas produk pinjaman. Dan berkaitan dengan pinjaman lembaga perlu dikaji lebih dalam lagi, karena pada prinsipnya koperasi itu adalah dari anggota untuk anggota, sehingga berkaitan dengan proses pinjaman lembaga ini perlu untuk dibuat kajian yang lebih mendalam untuk kepentingan tahun 2021. Berikutnya akan dilanjutkan dengan hasil pengawasan pada fungsi penagihan yang akan disampaikan oleh Bu Har. Kami sampaikan hasil pengawasan pemeriksaan pada fungsi penagihan. Mencakup 3 hal, yaitu NPL anggota, sistem dan pola kebijakan kredit lalai, dan penanganan kredit lalai. Untuk NPL anggota, posisi NPL per 31 Oktober berdasarkan data pada LKSP ada 26.865.231 rupiah. Tentu ini merupakan angka yang tinggi terkait juga dengan kondisi COVID ya. Kemudian aging NPL ini dilakukan dibagi menjadi 2 besar, yaitu kurang dari 1 tahun dan di atas 1 tahun. Kemudian penanganan oleh bagian kredit, penanganan mulai dari penanganan. Ya. Penanganan oleh bagian penagihan dilakukan oleh Kabak
penagihan beserta dengan staf. Sistem dan pengelolaan kebijakan kredit mencakup kredit lalai dalam sistem DUSO, pola kebijakan dan peraturan khusus yang berlaku, implementasi pelaksanaan pola kebijakan penagihan. Penanganan kredit lalai untuk Kopdit kita apresiasi pada pengurus yang telah berupaya sedemikian. Diharapkan penanganan kredit lalai ini betul-betul nantinya bisa mengatasi permasalahannya dengan menganggarkan insentif pada tim penagihan. Kemudian untuk ini kredit lalai 5 tahun mohon nantinya akan ditangani dengan lebih baik. Dan di sini tercatat oleh pengawas adanya pinjaman lembaga yang dalam aturan harusnya pinjaman lembaga itu tidak ada. Demikian hasil kepengawasan pemeriksaan pada fungsi penagihan. Waktu kami kembalikan pada Bapak Ibu yang kami hormati, berikut bagian terakhir dari pengawasan yaitu pemeriksaan program assess branding yang sudah direncanakan oleh pengurus. Kami mengikuti apa yang direncanakan oleh pengurus dan kami membuat satu laporan berdasarkan apa yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Ada 4 perspektif keanggotaan, perspektif bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, serta perspektif finansial. 4 perspektif sudah disampaikan dan dipresentasikan pada pengawas. Hasilnya Bapak Ibu bisa dilihat di laporan pengawasan 4.7. Nah, di bagian akhir laporan pengawas ada laporan atau lampiran berita acara pemeriksaan perhitungan kas Kopnim per 31 Oktober 2020 real time yang kami lakukan di 3 TP. Juga rekaman analisa pos Januari sampai Oktober 2020 yang datanya kami dapat dari manajemen. Demikian juga analisa Pankes Januari sampai Oktober 2020 ini dari SPI. Kemudian struktur organisasi Kopdit Kosayu per 31 Oktober 2020 ini juga dari manajemen, serta program kerja pengawas tahun buku 2021, di mana pada program pengawas tahun buku 2021 kami masih fokus di pertama kepatuhan pada aturan. Jadi bagaimana Kopdit Kosayu patuh pada undang-undang, baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, termasuk dengan kepatuhan pada sisi keuangan, juga kepatuhan operasionalnya. Kemudian dari pengawas pada tahun buku 2021 juga merencanakan pendidikan SDM bagi pengawas. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap di laporan pengawas di sana juga kami merekomendasikan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di pengurus atau bermanajemen. Kalau apa yang bisa dilakukan, itulah sumbangsi kami dari pengawas untuk memberikan solusi kepada permasalahan yang ada di Kopdit Kosayu. Terakhir, kami menyampaikan sekali ucapan terima kasih, apresiasi kepada pengurus di saat COVID ini masih bisa menjalankan operasional operasi dengan baik dan bisa mencapai apa yang ditargetkan. Meskipun di sana sini pasti ada kekurangan. Akhir kata, bila mana laporan kami ada yang kurang, kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya, baik itu di penasehat, pengurus, manajemen, ataupun anggota. Sinergitas secara profesional akan membawa Kopdit Kosayu menjadi Kopdit yang modern, menembus batas. Terima kasih. Tuhan memberkati.